Quran Surah Al-Fatihah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tafsir. Aku memulai bacaan Al-Quran dengan menyebut nama Allah, nama teragung bagi satu-satunya Tuhan yang patut disembah, yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dan tersucikan dari segala bentuk kekurangan, yang Maha Pengasih, pemilik dan sumber sifat kasih, yang menganugerahkan segala macam karunia, baik besar maupun kecil, kepada seluruh makhluk, Maha Penyayang yang tiada henti memberi kasih dan kebaikan kepada orang-orang yang beriman. Memulai setiap pekerjaan dengan menyebut nama Allah, basmalah, akan mendatangkan keberkahan, dan dengan mengingat Allah dalam setiap pekerjaan, seseorang akan memiliki kekuatan spiritual untuk melakukan yang terbaik dan menghindar dari keburukan. Surah Al-Fatihah dimulai dengan basmalah. Ada beberapa pendapat ulama berkenaan dengan basmalah yang terdapat pada permulaan surah Al-Fatihah. Di antara pendapat-pendapat itu, yang termasyhur ialah basmalah adalah ayat tersendiri, diturunkan Allah untuk jadi kepala masing-masing surah dan pembatas antara satu surah dengan surah yang lain. Jadi dia bukanlah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah yang lain yang dimulai dengan basmalah itu. Ini pendapat Imam Malik beserta ahli qiraah dan fuqahu, ahli fikih, Madinah, Basrah dan Syam, dan juga pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sebab itu menurut Imam Abu Hanifah, basmalah itu tidak dikeraskan membacanya dalam salat, bahkan Imam Malik tidak membaca basmalah sama sekali. Hadis Nabi, dari Anas bin Malik, dia berkata, saya salat di belakang Nabi, Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Mereka memulai dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tidak menyebut Bismillahirrahmanirrahim di awal bacaan dan tidak pula di akhirnya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Basmalah adalah salah satu ayat dari Al-Fatihah dan pada surah An-Naml 27-30 yang dimulai dengan basmalah. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i beserta ahli qiraah Mekah dan Kufah. Sebab itu menurut mereka, basmalah itu dibaca dengan suara keras dalam salat jahar. Dalil-dalil yang menunjukkan hal itu antara lain hadis Nabi. Dari Ibnu Abbas, ia berkata Rasulullah SAW mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, dan menurutnya hadis ini sahih. Dari Ummu Salamah, katanya, Rasulullah SAW berhenti berkali-kali dalam bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah, dan Al-Hakim. Menurut Ad-Daruqutni, sanad hadis ini sahih. Abu Hurairah juga salat dan mengeraskan bacaan basmalah. Setelah selesai salat, dia berkata, saya ini adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasulullah. Muawiyah juga pernah salat di Madinah tanpa mengeraskan suara basmalah. Ia diprotes oleh para sahabat lain yang hadir di situ. Akhirnya pada salat berikutnya Muawiyah mengeraskan bacaan basmalah. Kalau kita perhatikan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah SAW telah sependapat menuliskan basmalah pada permulaan surah dari surah Al-Quran, kecuali surah At-Taubah, karena memang dari semula turunnya tidak dimulai dengan basmalah, dan bahwa Rasulullah SAW melarang menuliskan sesuatu yang bukan Al-Quran, agar tidak bercampur aduk dengan Al-Quran, sehingga mereka tidak menuliskan amin pada akhir surah Al-Fatihah. Maka basmalah itu adalah salah satu ayat dari Al-Quran. Dengan kata lain, bahwa basmalah-basmalah yang terdapat di dalam Al-Quran adalah ayat-ayat Al-Quran, lepas dari pendapat apakah satu ayat dari Al-Fatihah atau dari surah lain, yang dimulai dengan basmalah atau tidak. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu tidak termasuk satu ayat dari Al-Fatihah memandang adalah salah satu ayat. Dengan demikian, ayat-ayat Al-Fatihah itu tetap 7. Dengan nama Allah, maksudnya dengan nama Allah saya baca atau saya mulai. Seakan-akan Nabi berkata, saya baca surah ini
dengan menyebut nama Allah, bukan dengan menyebut nama saya sendiri, sebab ia wahyu dari Tuhan, bukan dari saya sendiri. Maka basmalah di sini mengandung arti bahwa Al-Quran itu wahyu dari Allah, bukan karangan Muhammad, dan Muhammad itu hanyalah seorang pesuruh Allah yang dapat perintah menyampaikan Al-Quran kepada manusia. Hikmah membaca basmalah, seorang yang selalu membaca basmalah sebelum melakukan pekerjaan yang penting, berarti ia selalu mengingat Allah pada setiap pekerjaannya. Dengan demikian, ia akan melakukan pekerjaan tersebut dengan selalu memperhatikan norma-norma Allah dan tidak merugikan orang lain. Dampaknya, pekerjaan yang dilakukannya akan berbuah sebagai amalan ukhrawi. Seorang muslim diperintahkan membaca basmalah pada waktu mengerjakan sesuatu yang baik. Yang demikian itu untuk mengingatkan bahwa sesuatu yang dikerjakan adalah karena perintah Allah atau karena telah diizinkannya. Maka karena Allah, dia mengerjakan pekerjaan itu dan kepadanya dia meminta pertolongan agar pekerjaan terlaksana dengan baik dan berhasil. Nabi SAW bersabda, setiap pekerjaan penting yang tidak dimulai dengan menyebut basmalah adalah buntung, kurang berkahnya, riwayat Abdul Qadir Ar-Rahawi.